Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Matius 20 ayat 17 sampai 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, bagian akhir dari bacaan ini mengingatkan kita pada bacaan kemarin juga. Siapa yang menjadi pemimpin hendaknya menjadi pelayan. Yang terbesar menjadi yang terkecil. Tapi kali ini bacaannya lebih kaya. Lebih kaya karena didahului oleh satu pernyataan dari Yesus dan pengajaran juga tentang menjadi orang yang dekat dengan Yesus. Tidak seperti yang diminta oleh kedua murid itu bersama dengan ibunya, tetapi menjadi dekat dalam arti sejalan dengan Yesus, mau mengambil jalan kecil, jalan yang tidak gampang, jalan di mana mau merendahkan diri, menjadi hamba yang datang seperti Anak Manusia itu, bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Menurut saya kata kunci yang menarik yang bisa kita ambil banyak. Saya pikir bacaan ini adalah bacaan yang sangat kaya, bisa diulas dari berbagai sudut pandang dalam ilmu-ilmu yang tepat. Tetapi kalimat yang satu ini untuk saya menarik kita soroti. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kedua murid bersama dengan ibunya, saya pikir menunjukkan kepada kita bagaimana contoh seorang beriman. Karena orang yang beriman yang meminta, kan begitu ya. Tetapi tidak cukup juga hanya sekedar
Saya percaya Yesus sanggup melakukan apapun dalam hidup saya. Tidak cukup hanya sekedar percaya. Dibutuhkan juga kebijaksanaan untuk meminta apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang benar-benar membawa kita pada keselamatan. Kita dengar ini, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Jangan-jangan kita juga sering jatuh pada kesalahan serupa. Kita tidak tahu apa yang kita minta. Kita hanya tahu meminta apa yang sedang kita inginkan, begitulah. Kita meminta tetapi tidak tahu apa yang kita minta. Tidak tahu di sini bukan berarti menjadi tanpa kata-kata atau menjadi tidak meminta. Kita meminta tetapi salah meminta. Jadi saya juga teringat pada salah satu kutipan lain dari kitab suci yang mengatakan, mungkin doamu tidak terkabul karena kamu tidak tahu berdoa. Kamu meminta sesuatu yang hanya ingin hanya demi kepuasan dirimu semata. Begitu dikatakan. Nah, jangan-jangan kita juga tidak tahu apa yang sedang kita minta ini. Katakanlah soal pekerjaan, soal jodoh, soal kerukunan. Ada orang meminta berdoa untuk mendapatkan pekerjaan yang itu, padahal sedang ada pekerjaan yang ini. Meminta sesuatu yang lebih baik lagi. Apakah itu salah? Tidak juga. Tetapi apakah itu yang paling tepat untuk hidup kita saat ini? Allah tahu dan kita pun bisa melihatnya sebenarnya. Bila kita mendalami apakah saya sedang membutuhkan pekerjaan yang itu. Apakah gaji yang ini memang tidak cukup? Hal-hal semacam ini. Yang saya katakan ini hanya contoh mendasar. Yang mau menegaskan bahwa kadang kita tidak tahu apa yang kita minta. Maka ketika kita salah meminta, seperti yang tadi kita dengarkan bagian lain dari bacaan dalam kitab suci, kita menjadi kecewa ketika kita tidak tahu apa yang kita minta. Kita merasa bahwa permintaan kita tidak dikabulkan. Padahal kita meminta yang tidak membawa kita pada keselamatan. Tentang ini pun, kita juga membutuhkan bantuan Roh Kudus. Supaya kita tahu apa yang kita minta. Atau bila sedang tidak tahu apa yang terbaik untuk hidup kita, kita sanggup berkata, terjadilah pada aku menurut perkataan. Dengan tetap yakin, saya berusaha melakukan yang terbaik dalam hidup saya saat ini. Karena ada begitu, meminta terus-menerus hal yang sama, karena begitu getol ingin mendapatkannya, akhirnya menjadi kecewa. Karena tidak terkabul, katakanlah tidak terkabul. Apakah Allah yang tidak mendengar doa-doa, atau kita tidak tahu apa yang kita minta? Nah, supaya kita tahu, toh kita kembali kepada Allah juga untuk membantu kita. Dalam hal ini Roh Kudus mencerahi pikiran kita untuk melihat apa yang sebenarnya kita perlukan dalam hidup. Menarik untuk saya, ada seorang pastor sudah sakit, pernah kena stroke. Dan setelah sembuh dari stroke, dia punya satu rumusan doa yang setiap hari dia doakan sebagai doa permohonan. Ya Tuhan, berkatilah orang-orang yang sakit, agar mereka sembuh. Dan jika mereka harus menanggung penderitaan lebih lama, kuatkanlah mereka. Menarik, dia tidak meminta selalu tentang kesembuhan itu. Karena jangan-jangan ada orang yang membutuhkan rasa sakit lebih lama. Kita memakai sudut pandang yang lain untuk membantu dia bertumbuh dalam iman. Atau untuk alasan lain, Allah tahu. Nah, semoga dalam masa-masa sulit itu seseorang dikuatkan.
Itu yang diminta oleh pastor itu. Dan saya pikir itu salah satu solusi ketika kita tidak tahu apa yang kita minta. Kita meminta kesanggupan dari dengan bantuan dari Allah supaya kita sanggup juga melewati masa-masa sulit yang kita tidak inginkan, kita tidak minta, tetapi datang hadir dalam hidup kita. Boleh jadi karena kesalahan kita, boleh jadi juga karena kesalahan orang lain, tetapi kita sanggup melewatinya karena kita yakin Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Nah, menarik menyertakan bagian ini dengan bagian dari akhir bacaan ini, menjadi pelayan, menjadi kecil. Kalau kita meminta yang tidak membawa kita pada posisi yang besar, pada posisi di kiri dan di kanan, kalau kita tidak meminta itu, malah kita meminta untuk sanggup menjadi kecil, menjadi pelayan, mengalami kesulitan-kesulitan, jangan-jangan di situ kita menemukan kebahagiaan. Dan memang Yesus sendiri sudah menunjukkan itu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.